Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya izin menambahkan paparan saya terkait materi mengenai tema kerancuan antara PR dan tugas periklanan ya. Di sini saya hanya menambahkan barangkali ada pemaparan yang kurang tersampaikan ataupun jawaban yang kurang terjawab seperti itu, yaitu di sini rancu ya, kerancuan antara tugas PR dan marketing. Kenapa ada istilah kerancuan? Karena memang tidak sedikit perusahaan yang dominan iklan itu dialokasikan dalam tahapan tugas marketing, jadi bukan tugas PR. Padahal salah satu tugas PR ruang lingkup, coba teman-teman flashback, buka kembali materi yang sudah saya share di pertemuan kedua. Itu salah satu ruang lingkup humas itu adalah mencakup pemasaran ataupun marketing ya. Makanya nanti kita akan lebih luasnya di kelompok berikutnya, kelompok 3 akan membahas antara kerancuan antara PR dan marketing seperti itu. Teman-teman, kita perlu tahu dulu ya definisi daripada iklan sendiri. Iklan itu sebetulnya secara dasar pesan yang menawarkan produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media massa. Jadi produk itu bukan hanya sebatas barang, jasa, tapi juga melingkupi ada properti, ada barang, ada jasa, ada orang ya. Lalu seperti orang itu seperti apa? Seperti kita menawarkan mempromosikan public figure, calon entertain. Nah, bagaimana pengemasan calon public figure ini diterima di publik ya, diterima oleh halayak, diminati seperti itu. Nah, jadi bukan tertuju pada produk itu hanya barang, tapi di situ ada jasa, ada properti, ada ide, ada gagasan ya. Ide juga sama, ide-ide itu juga diperjualbelikan. Ide itu justru sangat mahal ya. Seperti kita menjual ide dalam konstruksi bangunan, yaitu yang sering kita sebut dengan istilah arsitek dan lain sebagainya. Kalau periklanan gitu ya, periklanan itu adalah segala biaya yang harus dikeluarkan sponsor untuk melakukan presentasi atau promosi non pribadi dalam bentuk gagasan barang atau jasa. Nah, dalam hal ini iklan di sini memang harus mengeluarkan biaya tergantung daripada kuantitas yang kita pesan. Misal kita mau menawarkan iklan di televisi, di media elektronik. Nah, itu juga tergantung daripada timernya, jangka waktunya semakin lama akan semakin mahal. Pun kita akan melakukan iklan melalui media cetak seperti di iklan baris, iklan kolom kan ada ya. Nah, kalau iklan baris itu kan dia terbatas sekali ya, terbatas kalau kita lihat di koran-koran ataupun di majalah ada tuh kolom sedikit ya. Nah, di situ ada iklan-iklan yang menawarkan produk, di situ juga ada gambarnya gitu. Biasanya kalau iklan kolom itu kan yang lebih dominan gambar ya. Nah, kalau iklan baris ini dia itu berupa hanya tulisan, tapi tulisannya disingkat-singkat gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis iklan. Sebetulnya ada banyak jenis iklan yang saya kutip di bukunya ini, Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. Nah, tapi saya rangkum dalam 4 jenis iklan. Yang pertama ada iklan niaga, yang kedua ada iklan pelayanan masyarakat, yang ketiga ada iklan pemberitahuan, yang keempat ada iklan permintaan. Nah, iklan niaga di sini adalah jenis tawaran atau barang jasa kepada masyarakat. Itu lebih mengarah ke barang-barang sih, seperti jasa pembuat arsitek rumah ataupun barang-barang Unilever yang setiap hari kita dicekoki ya produk-produk Unilever sehingga kita menjadi konsumen yang berkelanjutan ya, bahkan ketergantungan. Nah, kalau iklan pelayanan masyarakat ini lebih kepada dipakai oleh iklan yang berasal dari instansi atau lembaga sosial, lebih ke organisasi sosial ya, sosialisasi program pemerintah misal, ataupun ada kebijakan baru, ada regulasi baru, pencerahan, sosialisasi tentang bagaimana cara partisipasi pemilih pemula dalam pemilu legislatif misal atau eksekutif dan sebagainya, atau pemilu serentak sekarang yang ramai di tengah
wabah COVID gitu ya. Ataupun bagaimana manfaat dan keunggulan penggunaan KB. Nah, itu kita sosialisasikan ya. Nah, seperti itu. Lalu ada iklan pemberitahuan, isinya pemberitahuan tentang event seperti iklan berita duka, iklan acara ya, pemberitaan-pemberitahuan. Jadi sifatnya dia informasi. Informasi lebih kepada apa namanya? Lebih kepada edukasi juga sih gitu ya, hampir-hampir mirip. Lalu ada iklan permintaan. Di sini iklan permintaan di sini lebih kepada menawarkan seperti ada lowongan pekerjaan, rekrutmen sih, lebih kepada rekrutmen. Nah, di sini saya pernah juga menulis referensi mengenai jenis-jenis iklan yang dikutip di bukunya apa namanya Kotler dan Keller. Di sini ada terpisah antara iklan rekrutmen dengan iklan perdagangan. Nah, di sini ini lebih banyak sekali, ada jenis iklannya hampir ada 7. Ada 7 ya. Tapi ini teman-teman pasti bacanya juga kok sama aja, hampir tumpang tindih ya. Seperti iklan konsumen dengan iklan bisnis seperti itu. Jadi saya rangkum aja dalam jenis contoh iklan, iklan niaga seperti itu ya. Itu juga saya ambil dari bukunya Renaldi Hasali. Itu adalah penulis yang sangat famous di bidang PR. Lalu di sini kita kembali ke tadi ya, iklan. Nah, model iklan di sini ada model iklan itu ada commercial advertising, ada corporate advertising, dan ada public service advertising. Seperti kalau commercial advertising dia jelas berkeinginan untuk profit oriented. Jadi orientasinya untuk keuntungan. Kalau corporate di sini lebih kepada citra, pembangunan citra ya, seperti campaign apa namanya campaign calon pemilu, calon legislatif ataupun calon-calon pemerintah yang ikut serta dalam pemilihan pilkada, misalnya corporate advertising. Ada public service advertising di sini lebih kepada iklan layanan masyarakat, seperti himbauan pada masyarakat untuk menjalankan program pemerintah. Nah, lalu selanjutnya di sini ada fungsi advertising dan tugas advertising untuk menyadarkan para konsumen sekaligus memberikan informasi kepada suatu produk atau jasa perusahaan. Jadi fungsinya itu untuk memberikan informasi. Yang kedua untuk menimbulkan rasa suka. Nah, kalau sudah suka dan sampai di titik di mana kalau kalau kita beriklan itu tentu orientasinya bukan hanya suka, tapi dia bagaimana agar bisa berkelanjutan, agar bisa menjadi konsumen yang terus-menerus memakai produknya, gitu ya. Tuh. Lalu fungsinya di sini untuk meyakinkan kebenaran tentang apa yang ditujukan dalam iklan sekaligus menggerakkan konsumen untuk berusaha memiliki dan menggunakan produk jasa yang dijual. Nah, kalau tugasnya ada tugas perencanaan, gitu ya. Ada penentu media yang akan digunakan. Kita sebagai calon sponsor, gitu ya, sponsor kepada program, kan iklan itu kan kita sponsor ya. Nah, kita punya hak prerogatif mau menentukan di media apa, seperti itu. Lalu membuat anggaran untuk sebuah iklan. Lalu selanjutnya di sini ada mengapa PR perlu belajar teknik periklanan, teman-teman. Nah, jadi dalam iklan juga ada ada tekniknya ya, ada strateginya gitu. Di sini ada saya paparkan apabila dilihat secara khusus PR ini lebih kepada mendorong terciptanya pengertian atau citra sih, lebih kepada bagaimana seorang PR itu menumbuhkan ataupun mengemas citra perusahaan menjadi citra yang positif di mata publik ya. Lalu menjalankan aktivitas di dunia pemasaran, ada elemen-elemen komunikasi pemasaran yang dapat digunakan PR perusahaan dalam mencapai tujuannya. Salah satunya adalah advertising atau periklanan.
Lalu di sini ada membantu perusahaan melalui kegiatan periklanan dengan memberikan informasi kepada publik, sasaran melalui penggunaan media massa, baik cetak ataupun elektronik, dan untuk menangkap, menjangkau halayak yang luas. Nah, teman-teman, dalam hal ini kerancuan antara PR dan advertising, jadi banyak sekali perusahaan yang menggunakan iklan itu di ranah marketing dan tidak ada perusahaan yang tidak menyediakan jasa PR seperti itu. Jadi sangat banyak sekali perusahaan yang tumpang tindih antara PR dan marketing. Sedangkan sebetulnya ruang lingkup PR itu salah satunya adalah pemasaran ataupun dia marketing ya, dan marketing di bawahnya ada periklanan gitu. Nah, saya juga punya catatan. Di sini ada di sini ada beberapa materi ya tentang PR dalam konsep pemasaran. Oke. Nanti akan saya share di minggu depan ya, di kelompok 3 yang khusus memandu bagaimana menganalisa rancunya antara PR dengan marketing. Jadi sebetulnya iklan ini tuh tugas marketing atau PR. Nah, padahal secara ruang lingkup humas, marketing juga salah satu tugas pokoknya seorang PR seperti itu. Oke, sekian dulu dari saya. Ini adalah video barangkali bisa menambah pemaparan, menambah referensi ya untuk kelompok 2. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.